gue Dewi Nurmala NIM A1A0190078. Nah, di kelas akuntansi manajemen kemarin, aku mendapat tugas untuk menjelaskan tentang topik penentuan harga jual. Kali ini Riza nggak sendirian teman-teman, karena akan ditemani oleh Mbak Google. Halo Mbak Google. Halo semuanya. Mbak Google, apa sih definisi harga jual? Menurut Supriyono, 2013, dalam buku akuntansi biaya dan penentuan harga pokok. Harga jual merupakan jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Kalau untuk metode penetapan harga jualnya, ada apa aja Mbak? Menurut Sujarweni, 2015, terdapat 3 metode penetapan harga jual, yaitu 1. Metode penetapan harga jual berdasarkan harga pesaing atau kompetitor. Untuk metode ini, penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai bahan referensi. Dalam prakteknya, penetapan harga ini cocok untuk produk standar dengan kondisi pasar oligopoli, yaitu pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Untuk memenangkan persaingan dan meraih konsumen sebanyak-banyaknya, digunakan strategi harga dengan menetapkan harga di bawah harga pasar dengan maksud untuk meraih pangsa pasar. 2. Penetapan harga berdasarkan permintaan. Penetapan harga jual dilakukan dengan menganalisis konsumen. Konsumen diminta untuk memberikan pernyataan apakah konsumen merasa harga murah, terlalu murah, terasa mahal, atau terlalu mahal, dan dikaitkan dengan kualitas yang diterima. 3. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. Metode penetapan harga ini merupakan metode yang paling standar dan umum digunakan. Dalam menentukan harga jual tergantung dari biaya produksi yang sudah dikeluarkan. Penentuan harga berdasarkan biaya, caranya yaitu dari biaya produksi ditambah dengan persentase keuntungan tertentu. Swasta 2010 menyatakan bahwa metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu A cost plus pricing method. Rumusnya adalah harga jual total sama dengan biaya total yang dikeluarkan ketika produksi ditambah margin atau keuntungan yang dikehendaki. Contoh penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing method. Untuk contoh penerapannya, kita coba hitung harga jual pada wedang ronde Pak Wartono. Bahan baku untuk membuat wedang ronde adalah gula pasir, kolang kaling, roti tawar, kacang, tepung ketan, dan untuk air rebusan jahe ditambahkan gula jawa, serai, daun jeruk, daun pandan, cabai jamu, kapulaga, dan cengkeh. Dalam satu kali produksi, biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku sebesar Rp160.000, sehingga biaya untuk bahan baku per bulannya adalah Rp4.800.000 dengan asumsi satu bulannya adalah 30 hari. Biaya overhead tetap dalam usaha wedang ronde ini yaitu depresiasi alat dan perlengkapan per bulan sebesar Rp45.000 dan biaya sewa tempat sebesar Rp200.000. Untuk biaya overhead variabel yang terdiri dari biaya bahan penolong seperti susu, plastik, dan kantong kresek sebesar Rp134.000, kemudian biaya air dan listrik sebesar Rp50.000, serta biaya gas sebesar Rp210.000. Jadi total biaya overhead tetap dan variabel sebesar Rp639.000. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan per bulannya. Untuk biaya bahan baku sebesar Rp4.800.000, biaya tenaga kerja Rp0 karena Pak Wartono dalam menjalankan usahanya dibantu oleh istrinya, sehingga tidak ada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Untuk biaya overhead tetap sebesar Rp245.000 dan biaya overhead variabel sebesar Rp394.000. Jadi total biayanya adalah Rp5.439.000. Penentuan harga jual. Rumus harga jual total yaitu biaya total ditambah margin yang diinginkan. Dalam perhitungan ini diasumsikan margin yang ditetapkan yaitu sebesar 50%. Sehingga perhitungannya yaitu harga jual total sama dengan biaya total sebesar Rp5.439.000 ditambah 50% dari biaya total yang dikeluarkan. Dan diperoleh harga jual total sebesar Rp8.158.500.
Untuk menentukan harga jual satuannya, yaitu dengan membagi harga jual total dengan total produk yang dihasilkan. Setiap harinya, Pak Wartono mampu menghasilkan 60 mangkok wedang ronde, sehingga dalam satu bulan totalnya adalah 1.800. Dalam perhitungan ini, diperoleh harga jual wedang ronde per mangkoknya yaitu Rp4.500. Penentuan harga jual berdasarkan biaya berikutnya yaitu markup pricing method. Rumusnya adalah harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Markup yaitu penambahan jumlah harga pada suatu produk. Metode ini biasanya digunakan oleh pedagang perantara, reseller, atau dropshipper untuk menentukan harga jual. Sebagai contoh, pedagang sepatu membeli barang seharga Rp150.000 dan menginginkan keuntungan sebesar Rp50.000, maka harga jual sepatunya menjadi Rp200.000. Penentuan harga yang pertama atau cost plus pricing method biasanya digunakan pada usaha yang mengalami proses produksi, sedangkan pada markup pricing method, pedagang hanya membeli barang kemudian dijual kembali dengan tambahan laba yang diinginkan. C. Penentuan harga oleh produsen. Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah awal dari rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam saluran distribusi. Karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting dalam menentukan harga akhir barang. Dalam menetapkan harga jualnya, produsen dapat berorientasi pada biaya. Proses penetapan harga dimulai dengan menghitung biaya per unit barang yang dihasilkan, kemudian menambahkan sejumlah markup tertentu. Produsen menggunakan rumus yang dianggap cocok bagi mereka, tentunya berdasarkan pengamatan atas produk yang dihasilkannya. Setiap produk mempunyai pola biaya yang berbeda satu sama lainnya. Sampai di sini ya teman-teman yang bisa Riza dan Mbak Google sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Ada kepiting, ada hiu. Thank you for watching. See you.